Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami untuk mempresentasikan mengenai sidang akhir pradesain pabrik kimia dengan judul Pabrik Semen Portland dengan memanfaatkan limbah paper sludge. Sebelumnya, perkenalkan saya Aisyatu Zahro, NIM 004, dan rekan Dan saya saya Ivan yang NIM 22. dan juga Bapak pembimbing kami yakni Bapak Fandi Angga Prasetya SSI MSI, untuk dosen penguji kami yakni Ibu Yuni Kurniati STMT, serta Bapak Ani Rahmat STMT. Berikut merupakan outline bahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, kedua ada kapasitas produksi, selanjutnya ada seleksi proses, blok diagram, neraca massa dan neraca energi, instrumentasi, utilitas, tata letak pabrik, spesifikasi alat, struktur analisa ekonomi, dan juga penutup. Yang pertama yakni pendahuluan. Di sini saya akan menerangkan tentang latar belakang kami mendirikan pabrik semen ini. Berdasarkan data yang didapat, menunjukkan bahwa kebutuhan semen meningkat dan menyebabkan terjadinya kekurangan bahan baku, yakni batu kapur. Sehingga perlu dilakukan inovasi atau alternatif lain untuk mengurangi kebutuhan batu kapur dalam pembuatan semen, yakni memanfaatkan limbah paper sludge. Pada tabel yang ada di layar yakni menunjukkan parameter produksi konsumsi ekspor semen pada tahun 2012 dan juga 2013. Latar belakang yang pertama yakni perkembangan pembangunan MP3EI dengan rujukan ibu kota baru dan pembangunan di wilayah Kutai Timur dan usaha peningkatan ekspor berdasarkan data Kementerian PPN Bappenas 2020. Latar belakang yang kedua yakni batu kapur yang semakin banyak penggunanya, sedang tambangnya semakin berkurang berdasarkan data yang didapat dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral 2012. Yang ketiga, adanya pemanfaatan limbah paper sludge dan kenaikan jumlah kuantitas per tahun, serta mengikuti Paris Agreement, yakni penurunan CO2 di industri, salah satunya penurunan klinker. Maka dari itu, kami memproduksi semen PCC dengan indeks klinker sebesar 73%. Pada tabel data dan proyeksi kuantitatif limbah paper sludge, diketahui bahwa jumlah limbah paper sludge yang dihasilkan oleh pabrik di Indonesia belum termanfaatkan dengan optimal. Sehingga kami menggunakan limbah paper sludge sebagai bahan baku pengganti batu kapur. Berikutnya yaitu jenis-jenis semen. Yang pertama ada semen Portland, di mana semen ini merupakan tipe semen yang umum dipakai untuk konstruksi umum. Selanjutnya yaitu ada semen masonry. Jenis semen ini bisa dipakai pada konstruksi rumah dan irigasi dengan struktur beton maksimal K225. Selanjutnya yaitu ada semen Portland Pozzolan, di mana jenis semen ini diproduksi dengan menggiling terak, bahan pozzolan, dan juga gipsum. Nah, selanjutnya yaitu semen Portland Composite, di mana semen ini lebih mudah dikerjakan, kedap air, tahan sulfat, dan tidak mudah retak. Material ini terdiri dari beberapa unsur, diantaranya terak, gypsum, dan bahan organik lainnya. Nah, selanjutnya yaitu semen Portland campur, di mana semen ini digunakan untuk membangun konstruksi di lingkungan air laut. Selanjutnya yaitu ada semen Portland putih, di mana semen putih ini juga digunakan secara luas untuk membuat batu gips dari penampilan yang menarik. Next. Nah, keunggulan dari PCC ini yaitu yang pertama, lebih mudah dikerjakan. Dua, suhu beton lebih rendah sehingga tidak mudah retak. Yang ketiga yaitu permukaan acian yang lebih halus. Yang keempat yaitu memiliki panas hidrasi lebih rendah sehingga akan lebih mudah dalam proses pengerjaan dan dapat menghasilkan permukaan beton serta plester yang lebih rapat dan juga halus. Daya rekat yang kuat, serta kedap air dan juga kekuatan tekan yang baik. Next. Berikutnya yaitu kapasitas produksi.
Berikut merupakan data dari jumlah produksi dan juga konsumsi semen di Indonesia pada tahun 2016 hingga 2020 dengan rata-rata produksinya yaitu sebesar 108.600.000 ton per tahunnya. Dengan rata-rata konsumsinya yaitu sebesar 62.391.330 ton per tahun. Nah, selanjutnya yaitu jumlah ekspor dan impor semen pada tahun 2015 hingga 2019 dengan rata-rata ekspornya yaitu sebesar 4.084.000 ton per tahunnya. Sedangkan untuk rata-rata impornya yaitu sebesar 847.791 ton per tahun. Next. Dari data-data yang telah dipaparkan tadi, maka dapat diperkirakan untuk kapasitas produksi semen pada tahun 2023 yaitu sebesar 115.180.278 ton per tahunnya dengan menggunakan perhitungan regresi linier, maka dapat diasumsikan bahwa kapasitas pabrik semen yang akan didirikan pada tahun 2023 adalah 1.500.000 ton per tahunnya. Dengan kebutuhan nasional yaitu sebesar 14.021.247 ton per tahun. Selanjutnya yakni gross profit margin, di mana gross profit margin ini kita mendapatkan pendapatan dari pengolahan limbah paper sludge dengan harga produk dan pendapatan pengolahan limbah sebesar sekian dan harga bahan baku sebesar sekian, keuntungan kotor sebesar sekian, di mana untuk menemukan gross profit margin kita menggunakan rumus yakni sale dikurangi cost of goods solid per sale, di mana GPM ditemukan sebesar 91,653%. Dengan pemanfaatan limbah paper sludge, maka mendapatkan pendapatan tambahan dengan pengolahan limbah tersebut, di mana untuk penyediaan bahan baku sebesar sekian, keuntungan kotor sekian, dan GPM sebesar 91,653%. Selanjutnya yakni seleksi proses. Seleksi proses berfokus pada dua fokusan. Yang pertama yakni pemilihan treatment untuk limbah paper sludge, yang kedua yakni produksi semen. Kadar air dalam limestone dan paper sludge itu cukup berbeda. Meskipun terdapat perbedaan, kadar CaO3 dan H2O, limbah paper sludge tetap dapat memenuhi standar sebagai bahan alternatif dengan persentase 91,36% dari range ketentuan yakni 90-98, sehingga limbah paper sludge dapat digunakan untuk produksi semen. Kemudian untuk paper sludge memiliki kandungan 60-70% kandungan air dari proses awal atau output dari IPAL yang ada, maka harus dilakukan proses pretreatment yaitu pengurangan kadar air. 16% kandungan airnya adalah asumsi air yang masuk pada pabrik. Selanjutnya yakni penilaian pretreatment paper sludge dengan metode dewatering dan pembakaran. Berdasarkan indikator suhu, waktu, warna, kandungan CaO, particle size, kadar air, maka proses pretreatment yang dipilih yaitu metode pengeringan atau dewatering. Karena metode pengeringan memiliki suhu yang lebih rendah daripada menggunakan metode pembakaran, sehingga energi yang dibutuhkan tentu lebih rendah. Selanjutnya yaitu perbedaan kandungan paper sludge yang dikeringkan dengan yang dibakar. Nah, berikut merupakan tabel kandungan paper sludge dengan parameter-parameter senyawa-senyawa yang tertera pada tabel. Maka sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan yaitu dengan simulasi Bogie yang sudah dilakukan, bahwasanya kandungan CaO dari proses pengiringan sudah memenuhi standar semen PCC. Next.
Berikut merupakan perbandingan proses pada pembuatan semen. Parameter yang digunakan pada seleksi proses pembuatan semen ini yaitu ada salah satunya yaitu dari parameter proses. Di sini kami memilih terdapat proses kering, proses semi kering, dan juga proses basah, dan juga ada proses semi basah. Next. Nah, dari parameter-parameter yang telah kami data dari proses, produk utama, dan produk samping, ada bahan baku juga, dari kandungan air, kapasitas kiln, panas yang dibutuhkan, dari sisi ekonomi, dari segi debu yang dihasilkan juga, maka dipilih untuk proses kering karena proses kering ini lebih hemat energi. Next. Selanjutnya yaitu blok diagram. Next. Nah, berikut merupakan proses flow diagram dari proses pembuatan semen. Berikut merupakan proses flow diagram dari proses produksi semen. Dimulai dari persiapan bahan baku, pencampuran bahan, pembakaran, hingga proses pengemasan. Next. Berikut merupakan PFD dari persiapan bahan. Nah, persiapan bahan baku awal ini dilakukan sebelum proses pencampuran ataupun proses penggilingan secara bersama-sama. Nah, ada bahan baku yang akan masuk yaitu ada limestone, paper sludge, gypsum, dan juga ada tanah liat dan bahan-bahan baku tambahan lainnya. Next. Selanjutnya yaitu pencampuran bahan. Setelah semua bahan baku yang sudah disiapkan tadi, maka proses selanjutnya yaitu penggilingan bahan baku. Sebelum digiling, bahan baku tersebut ditentukan komposisinya terlebih dahulu, di mana komposisinya tersebut dikontrol oleh sistem komputer dan juga siap digiling di dalam penggilingan pada raw mill. Kemudian disimpan di dalam silo-silo pencampuran hingga bahan mencapai kondisi yang homogen. Next. Kemudian berikut adalah PFD untuk proses reaksi bahan dan sampai ke proses pengemasan. Yang pertama masuk kepada blending silo, kemudian dilanjutkan ke preheater dengan 4 stage, kemudian dilanjutkan pada calciner, kemudian dilanjutkan kepada kiln, kemudian dilanjut ke grid cooler, kemudian dilanjutkan ke clinker silo, dan dilanjut ke bin silo dengan penambahan fly ash. Kemudian dilanjut ke belt conveyor dan dilanjut ke finish mill, kemudian proses packing. Berikut adalah neraca massa dan neraca energi. Neraca massa untuk raw mix desain clinker, untuk memproduksi clinker membutuhkan bahan baku yaitu limestone, clay, paper sludge, pasir silika, pasir besi dengan persentase masing-masing yakni 73,65%, 14,44%, 8,18%, 0,45%, 3,28%. Untuk memproduksi PCC sesuai EN 1971-2011 dibutuhkan clinker sebesar 73% dan juga filler sebesar 27%. Berdasarkan perhitungan Bogi membutuhkan bahan baku limestone sebesar 73,2%, fly ash sebesar 2%, natural pozzolan sebesar 21,3%, dan gypsum sebesar 3,5%. Dilanjut kepada NM overall.
di mana bahan baku umum yakni limestone, pepper sludge, clay, pasir silika, pasir besi, gypsum, fly ash, natural pozzolan dimasukkan kepada alat, kemudian ditambahkan output berupa udara, aerasi dari blending silo, udara primer untuk kiln, udara untuk cooler, batu bara untuk kalsiner, dan juga batu bara untuk kiln. Di mana untuk outputan dari alat tersebut yakni udara dari BF raw mill, udara dari BF cold mill, udara dari EP clinker silo, dan udara dari EP finish mill. Dan menghasilkan PCC dan juga H2O dari crew press. Untuk NM screw press, di mana H2O untuk mengurangi kadar H2O. Untuk H2O yang mula-mula sebesar 0,16 dikurangi menjadi 0,0374. Kemudian untuk NM mix fill dengan persenan dari raw mix design dengan total masuk yang kita dapatkan yakni 235, 389,65 dengan outputan keluar sebesar 235, 389,65 yang mana output dan input dan output sudah sama. Untuk neraca massa raw mill, di mana raw mill untuk pengeringan H2O dengan campuran raw mill, recycle BF raw mill, dan juga gas preheater. Di mana untuk outputannya yaitu raw mill dengan inputan sebesar 458.923,65 dan juga output sebesar 458.923,65 yang mana input dan output sudah sama. Selanjutnya yaitu neraca massa dari blending silo. Nah, dengan komponen yang masuk yaitu seperti pada tabel dengan subtotal feed keseluruhan yang masuk yaitu sebesar 233.555 kg per jam dan subtotal yang keluar yaitu sebesar 233.555 kg per jam, maka neraca massa blending silo sudah balance. Next. Selanjutnya yaitu neraca massa dari suspension preheater dengan komponen yang masuk yaitu seperti pada tabel di mana subtotal dari keseluruhan feed yang masuk yaitu sebesar 233.334 kg per jam. Next. Selanjutnya ada neraca massa dari rotary kiln di mana subtotal yang masuk sebesar 250.818 kg per jam dengan subtotal yang keluar sudah balance yaitu sebesar 250.818 kg per jam. Selanjutnya yaitu neraca massa dari cooler sama sudah balance yaitu subtotal total masuk sama dengan subtotal yang keluar yaitu sebesar 152.409 kg per jam. Next. Selanjutnya ada juga yaitu neraca massa dari clinker silo di mana pada clinker silo ini feed yang masuk dengan feed yang keluar juga sudah balance dengan total feed masuk sama dengan total feed yang keluar yaitu sebesar 152.401 kg per jam. Next. Selanjutnya yaitu ada finish mill di mana di finish mill ini juga sudah balance yaitu sebesar 431.162 kg per jam. Di finish mill ini nanti akan dilanjutkan ke Saipul. Selanjutnya yakni neraca energi, di mana neraca energi
teorinya yakni MCP delta T. Untuk CP sendiri dapat didapatkan dari buku Perry 2008, Webbook Nice-Goff, Smith 2001. Pada selanjutnya yakni neraca energi di multi-disk Kruppes, di mana didapatkan Ki steam sebesar 10% dari delta H yang masuk, yakni 7.473,11, dan juga dengan Ki loss sebesar sama dengan Ki steam sebesar 7.473,11. Selanjutnya yakni neraca energi dari raw mill dengan delta H masuk sebesar 989.185,38 dengan delta H keluar sudah balance yakni 989.185,35 dengan Q loss negatif yang menandakan bahwa panas pada sistem itu ya exotherm. Selanjutnya yakni neraca energi dari blending silo. Untuk blending silo didapatkan delta H masuk sebesar 233.770.276,81 dan juga Q keluar delta H keluar sebesar 233.770.276,81 dengan Q loss negatif yang menandakan bahwa sistemnya exotherm. Untuk neraca energi selanjutnya yakni neraca energi dari coal mill dengan delta H masuk sebesar 154.849,66 kilojoule dan delta H keluar sebesar 154.849,6 kilojoule juga yang menandakan bahwa balance, dan juga terdapat Q loss sebesar 125.967,90 di mana Q loss-nya positif karena di inputnya sudah panas dan sehingga tidak membutuhkan panas yang terlalu banyak. Selanjutnya yaitu neraca energi dari suspension preheater, di mana delta H yang masuk totalnya yaitu sebesar 4.361.558 kilojoule, sudah balance dengan delta H keluarnya yaitu sebesar 4.361.558 kilojoule juga. Dengan kilos yaitu negatif yang menandakan bahwa reaksi di dalam suspension preheater ini yaitu adalah exotherm. Selanjutnya yaitu neraca energi pada rotary kiln, di mana pada rotary kiln ini juga terjadi reaksi eksotermis dengan neraca energi yang sudah balance, delta H masuk sama dengan delta H keluar sebesar 415.597.597.863 kilojoule. Next. Selanjutnya yaitu ada neraca energi dari cooler, di mana neraca energi dari cooler ini balance pada delta H masuk dan delta H keluar sebesar yang tertera pada tabel. Selanjutnya yaitu cooler dengan delta H masuk sebesar 220.888 kilojoule. Begitu juga dengan delta H keluar. Next. Selanjutnya yaitu neraca energi dari finish mill. Di mana dari finish mill ini inputan yang masuk yaitu feed dari keluaran dari belt conveyor dan juga ada tambahan udara. Nah, untuk neraca energinya yaitu balance pada delta H masuk sama dengan delta H keluar sebesar
1.180.273.931 kilojoule. Next. Selanjutnya yakni instrumentasi dengan gambar PNID sebagai berikut. Untuk instrumen PNID pertama yakni PNID Colmil, di mana yang pertama udara masuk, kemudian dideteksi oleh IP, dan kemudian TC mendeteksi temperatur apakah sudah sesuai dengan yang diset atau tidak. Jika sudah sesuai, maka TT, temperatur transmit, akan melakukan sensor di mana untuk menentukan untuk dilakukan tindakan selanjutnya atau tidak. Selanjutnya yakni PNID dengan yang pertama PNID pada preheater, di mana raw mix masuk dan dideteksi dengan TT, temperatur transmit, dan akan dilanjutkan kepada temperatur controller. Selanjutnya yakni PNID Kiln, di mana kiln feed masuk akan dideteksi oleh temperatur transmit, kemudian dilanjutkan kepada temperatur instrumen. Dan transmitter temperatur instrumen akan mendeteksi untuk memasukkan batu bara, udara panas dari cooler, dan juga produk. Selanjutnya yaitu PNID dari cooler, di mana terdapat temperatur kontrol atau TC yang nantinya akan mengkontrol temperatur yang akan masuk dan keluar dari cooler. Next. Selanjutnya yaitu PID dari cyclone separator, di mana pada cyclone separator ini dipasang FC atau flow rate control yang digunakan untuk mengkontrol flow rate yang dalam separator. Next. Selanjutnya yaitu blending silo. Berikut merupakan PNID dari blending silo, di mana terdapat LC atau level control yang berguna untuk mengendalikan atau mengkontrol tinggi feed yang ada di dalam blending silo. Next. Selanjutnya yakni utilitas. Untuk utilitas sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu utilitas. Ada listrik di mana total kebutuhan yaitu sebesar 2.105,20 kilowatt per harinya, atau listrik ini 100%-nya yaitu dari PLN. Terdapat genset sebagai antisipasi pemadaman listrik yang akan terjadi di area perkantoran dan juga startup pada kiln. Next. Ada air, di mana total kebutuhan sanitasi untuk perkantoran, laboratorium, bengkel, kebersihan, dan pertamanan dengan jumlah 292.935,55 kg per jam, di mana air ini diambil dari mata air Danau PIK. Next. Kemudian untuk utilitas selanjutnya yakni kebutuhan udara aerasi sebesar 6.687,27 kilo per jam pada kiln. Selanjutnya 457.217,14 kilo per jam pada cooler. 5.932,96 kilo per jam dibutuhkan pada blending silo dengan total sebesar 469.837,37 kg per jam. Utilitas selanjutnya yakni kebutuhan udara aerasi
ya sebesar 23.554,13 kilo per jam untuk 60% di preheater dan 40%-nya di kiln. Selanjutnya yakni tata letak pabrik. Nah, berikut merupakan pembobotan lokasi pabrik dengan faktor yang diperhatikan, yaitu ada bahan baku, ada market atau pasar, power and fuel supply, water supply, iklim, transportasi, dan lain sebagainya. Maka yang kami pilih yaitu pada lokasi pertama dengan pembobotan yang tertinggi yaitu 945. Next. Lokasi yang pertama tadi yaitu ada pada Kutai, di mana faktor pendukung untuk peletakan lokasi pabrik ini yaitu ada ketersediaan bahan baku utama, harga tanah untuk kebutuhan perluasan pabrik, peraturan daerah setempat, kultur budaya, iklim, jalur pendistribusian, dan dekat atau tidaknya dengan sumber air laut. Next. Selanjutnya yaitu pemilihan lokasi yang dipilih itu yaitu pada Desa Sekerat, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, di mana di desa ini dekat dengan wilayah pesisir. Fasilitas pembangkit listrik tenaga uap, Tanjung Bara dan Tanjung Bara Airport untuk transportasi udaranya. Daerah Sangatta ini juga sangat dekat dengan penambangan batu bara yaitu PT Kaltim Primakol. Di mana di sini juga data gamping yang ada di desa ini itu sangat banyak. Next. Kemudian untuk pemilihan lokasi pabrik berdasarkan RT RW topografi Kabupaten Kalimantan Timur, Kutai Timur, Kecamatan Sangatta Utara bukan merupakan lahan hijau yang memang dimanfaatkan untuk hutan lindung. Untuk RT RW kawasan andalan nasional Sangatta Utara merupakan salah satu bagian di dalamnya dan dapat dimanfaatkan untuk lahannya. Untuk RT RW curah hujan Kecamatan Sangatta Utara bukan merupakan daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi. Peta pengembangan pola ruang Kutai Timur merupakan salah satu objek pengembangan karena letaknya pula yang dekat dengan pesisir. Untuk pemilihan lokasi pabrik selanjutnya yakni dana bangunan pada pabrik sendiri yang dimana sesuai dengan keterangan yang ada di layar. Selanjutnya yakni tata letak bangunan juga dengan keterangan yang sudah ada pada layar. Selanjutnya yaitu spesifikasi alat. Spesifikasi alat unit reaktor pada preheater. Nah, di mana preheater ini jumlahnya ada 4 stage dengan fungsinya yaitu untuk pemanasan awal umpan sebelum masuk ke rotary kiln. Dengan kondisi operasi sebagai berikut yang tertera pada tabel dan material yang dipilih yaitu mild steel. Next. Berikut merupakan gambar dari cyclone preheater tampak depan dan juga tampak sampingnya. Next. Selanjutnya yakni unit reaktor atau rotary kiln dengan nomor alat B220 dengan jumlah unit yang digunakan sebanyak 1 unit dengan fungsi untuk membakar umpan kiln dan menghasilkan klinker. Untuk suhu gas masuk 1000 derajat Celcius, volume efektif kiln sebesar 609,64, waktu tinggal sebesar 27.19191 menit dengan kecepatan rotasi kiln sebesar 1,6 rpm dengan data mekanik seperti pada tabel.
dengan bahan sel yang digunakan yakni mid steel, bahan brick yang digunakan high alumina fire brick. Berikut merupakan gambar dari unit rotary kiln tanpa depan, tanpa samping, dan tanpa atas. Selanjutnya yakni unit pemisahan, di mana unit pemisahan berupa romil sebanyak 1 unit dengan fungsi untuk mengecilkan ukuran hingga 90 mikrometer dan pengeringan kadar air romil menjadi 1% dengan kondisi operasi seperti pada tabel dan data mekanik seperti ada pada tabel dengan bahan dengan kecepatan rule sebesar 18 rpm. Selanjutnya yaitu unit pemisahan. Dengan nama unit yaitu screw press, dengan jumlah unitnya yaitu 1 buah, di mana screw press ini berfungsi untuk sebagai alat pengepresan untuk mengurangi kadar air limbah paper sludge yang akan digunakan. Dengan kondisi operasi temperatur operasi 30 derajat Celcius, tekanan 1 atm, waktu operasi 300 hari per tahunnya, dengan data mekanik seperti pada tabel, dengan tipe screw press yang digunakan yaitu multi-disc screw press, jenis material stainless steel SS304. Next. Selanjutnya yaitu cyclone separator dengan nomor alat H134, jumlah unit yaitu 1 buah yang berfungsi untuk memisahkan gas dan material solid. Dengan data mekanik yaitu kecepatan udara yang masuk yaitu sebesar 39,4, lebar inlet cyclone rectangularnya yaitu sebesar 0,254 meter, dengan diameter pada saat partikel keluarnya yaitu 0,509. Next. Selanjutnya yaitu EP atau electrostatic precipitator dengan fungsi yaitu digunakan untuk menangkap debu dengan efisiensi alat sebesar 95%. Nah, alat ini itu terdapat 1 buah dengan data mekanik tertera pada tabel. Selanjutnya yaitu ada back filter, di mana back filter ini terdapat 1 buah dengan fungsi yaitu untuk menangkap debu dengan efisiensi alatnya sebesar 99,95% dengan data mekanik sebagai berikut. Net cloud areanya 335.414 meter persegi. Next. Selanjutnya yakni unit pencampuran atau blending silo dengan nomor alat M140. Dengan jumlah yang digunakan yakni 1 buah, berfungsi sebagai tempat penampungan dan homogenisasi bahan baku. Data mekanik tertera pada tabel dengan jenis tutup atas dan bawah berupa tutup atas flank only dan tutup bawah berupa conical. Dengan jenis material luar konkrit, dengan jenis material dalam carbon steel SA285A dengan tipe las double welded butt joint dengan kapasitas sebesar 27.535.419 kilo. Selanjutnya yakni heat exchanger dengan nomor alat B230 dengan jumlah 1 buah yang berfungsi untuk mendinginkan klinker panas dari kiln. Kemudian kondisi operasi yakni 30 derajat Celcius, tekanan operasi 1 atm dengan waktu operasi 300 hari per tahun. Data mekaniknya yakni heat exchanger berbentuk terdiri dari beberapa baris grid yang disusun sejajar dengan kemiringan 10 derajat dengan material high alloy steel SA240 grade S tipe 304 dengan efisiensi sebesar 70%. Selanjutnya yaitu hopper, alat pengalian bahan
di mana hopper ini memiliki fungsi yaitu sebagai tempat masuknya feed dari storage material menuju ke proses crusher material. Nah, hopper dalam industri semen yaitu ada limestone hopper, clay hopper, preheater hopper. Berikut merupakan gambar dari limestone hopper, di mana bentuknya yaitu silinder terbuka dengan bagian bawahnya itu conical. Dengan material yang digunakan yaitu carbon steel SA283 grade C. Next. Berikut merupakan spesifikasi alat dari belt conveyor, di mana nomor alat J122 dengan jumlah 1 buah, dengan fungsi yaitu sebagai alat untuk mengangkut material solid dari satu tempat menuju ke alat yang lain, dengan jumlah belt conveyor, bucket elevator, dan air slide pada industri semen yaitu 12 buah. Tipe belt conveyor yang digunakan yaitu true belt idler 20 derajat dengan bahan yang diangkut itu yaitu clay dengan kapasitas 88 ton. Next. Selanjutnya yaitu ada fan, di mana fan ini berfungsi untuk meniupkan udara dari dalam ke luar. Jumlah fan pada industri semen yaitu 6 buah dengan 1 cooler fan. Fungsinya ventilasi udara dari blending silo. Material yang digunakan yaitu aluminium dengan tipe axial fan. Next. Selanjutnya yaitu ada blower. Blower ini terdapat 1 buah dengan fungsi menghisap udara di sekitar untuk dihembuskan ke suatu ruangan di mana suhu udara akan meningkat. Adapun jumlah blower yang dibutuhkan pada industri semen yaitu 4. Tipe blower yang digunakan yaitu single stage blower discharge pressure dengan efisiensi sebesar 80%. Next. Selanjutnya yakni alat pengalian bahan berupa stek gas. Stek gas berfungsi sebagai tempat keluarnya udara sebelum dikeluarkan menuju lingkungan. Jumlah stek gas yang ada di industri semen yaitu 3 buah. Dengan data mekanik yakni rate gas sebesar 222.827,99 kilo per jam dengan ketinggian stek gas sebesar 19,83 meter. Selanjutnya yakni alat pengalian bahan berupa pasir silika bin yang berfungsi sebagai alat untuk menyimpan bahan. Adapun bin atau storage bin yang ada di industri semen yaitu limestone bin, clay bin, pasir silika bin, pasir besi bin, gypsum bin, coal bin, clinker bin, fly ash bin, paper sludge bin, dan pozzolan bin. Dengan kondisi operasi seperti pada tabel dan data mekaniknya berupa jenis tutup atas dan bawah. Tutup atas flank only dan tutup bawah conical dengan jenis material carbon steel SA285A dengan tipe las double welded butt joint dengan kapasitas 1063,98 kilo. Alat pengalian bahan selanjutnya yakni silo yang berfungsi sebagai tempat penampungan bahan. Adapun jumlah silo yang ada di industri semen yaitu ada 2, yakni clinker silo dan semen silo. Untuk kondisi operasinya seperti pada tabel dengan data mekanik, jenis tutup atas berupa flank only dan tutup bawah berupa conical. Jenis material luar yakni konkrit, jenis material dalam dan juga konkrit dengan kapasitas 9.144.098,43 kilo. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi pada pabrik semen yang akan didirikan yaitu ada Dewan Komisaris sebagai posisi tertinggi yang membawai manajer utama. Di sini manajer utama dibantu oleh sekretaris dan juga staf ahli. Manajer utama membawai tim produksi, tim administrasi umum, tim keuangan, dan juga ada tim pemasaran di mana setiap tim diatasi oleh manajer dan terdapat kepala bagian pada setiap divisi kecil yang terdapat dalam tim tersebut. Next. Untuk tenaga kerja yang akan dipekerjakan pada pabrik ini sebanyak 369 orang dengan gaji per bulan, dengan total gaji per bulan yakni
2.331.500.000 rupiah dengan total gaji per tahun yakni 27.978.000.000 rupiah. Dengan rincian pekerja non-shift dan juga pekerja shift. Untuk penjadwalan tenaga kerja sebagai berikut dan sudah tertera pada tabel. Selanjutnya yakni analisa ekonomi. Di mana analisis ekonomi dilakukan berdasarkan inflasi sebesar 1,33%, yakni uang modal pendirian pabrik dari 70% modal sendiri dan 30% modal pinjaman. Investasi sebesar 2.068.788.320.430 rupiah dengan total pinjaman sebesar 1.118.052.137.327 rupiah dengan penjualan 1.920.000.000 dengan lahan sebesar 210 miliar dan depresiasi sebesar 330.515.641.198 rupiah. Di mana untuk total capital investment berupa 3.3.840.457.750 rupiah dengan fixed capital investment seperti yang tertera pada layar dan working capital investment juga sesuai dengan jumlah yang tertera pada layar dengan total production cost sebesar 1.171.271.636 rupiah dengan payout time selama 3,1 tahun dengan BEP atau break even point sebesar 40,66%. Berikut merupakan grafik yang menunjukkan perhitungan tentang break even point. Untuk ROI atau rate of investment sebelum pajak sebesar 31,85% dan ROI atau rate of investment sesudah pajak sebesar 22,29%. Selanjutnya yaitu ada cumulative net present value, di mana CNPV ini merupakan analisis keuangan yang digunakan untuk menentukan kelayakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan nilai sekarang dari modal investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, dari gambar tersebut, payback periodnya adalah 1 tahun, di mana pada tahun ke-29 hingga ke-30 mengalami penurunan CNPV. Nah, hal itu dikarenakan karena pabrik mulai tutup pada tahun ke-29 dan tutup total pada tahun ke-30. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari bahasan presentasi kali ini yaitu yang pertama, pendirian pabrik semen Portland Composite memanfaatkan limbah paper sludge pada tahun 2023 di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dengan kapasitas produksi sebesar 1.500.000 ton per tahun. Yang kedua yaitu perencanaan operasi dilaksanakan selama 24 jam per hari selama 330 hari kerja. Selanjutnya yaitu didapatkan harga total bahan baku sebesar 1.410.499.422 dengan harga produk semen Portland Composite atau PCC yang memanfaatkan limbah paper sludge yaitu sebesar 1.920 miliar dengan pendapatan dari pengolahan limbah B3-nya atau paper sludge yaitu sebesar 270.365.850.338 rupiah. Sehingga dari
situ didapat keuntungan pabrik kotor ya pada pabrik semen PCC ini, yaitu dengan memanfaatkan limbah paper sludge sebesar yang tertera pada layar dengan gross benefit cost-nya sebesar 104,894%. Dari situ maka pabrik semen Portland Komposit memanfaatkan limbah paper sludge ini memberikan keuntungan yang sangat menjanjikan. Nah, yang terakhir yaitu ada proses yang dipilih, yaitu dengan memanfaatkan limbah paper sludge pada proses produksi semen Portland Komposit ini dengan acuan yang digunakan yaitu SNI dan BSEN. Analisa ekonomi BEP pabrik semen didapatkan sebesar 3,9 tahun dengan nilai ROI sebesar 23,65% sebelum pajak dan 22,34% sesudah pajak. Nah, pada pabrik semen PCC ini memiliki nilai sebesar 24,2% analisa IRR. Dengan pendirian pabrik semen Portland Composite atau PCC ini memanfaatkan limbah paper sludge yang layak didirikan. Untuk daftar Terima pustaka kasih. yang kami gunakan sebagai berikut, seperti yang tertera pada layar. Dan dengan itu kami tutup presentasi pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.